Halo, welcome back to my channel Muhammad Dendi. Kali ini gue akan ngebahas tentang sleep paralysis. Oke, di masyarakat kita istilah sleep paralysis itu, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu kelumpuhan tidur, sering disebut dengan ketindihan. Oke, kalian semua pernah ngerasa nggak kayak misalnya kalian itu sebenarnya kayak terbangun, ya kan? Mata kalian tuh terbuka, tapi kalian tuh nggak bergerak. Oke, banyak fakta atau mitos yang mengatakan kalau itu adalah ketindihan atau berhubungan dengan makhluk gaib. Tapi ternyata sleep paralysis atau kelumpuhan tidur ini itu sebenarnya ada istilah medisnya loh. Jadi nggak melulu kita harus ngebahas dari sisi gaib. Oke, itu kebebasan kalian untuk berpandangan, tetapi ada fakta medisnya. Sleep paralysis atau kelumpuhan tidur merujuk pada keadaan ketidakmampuan bergerak ketika sedang tidur ataupun ketika bangun tidur. Seseorang yang mengalami kelumpuhan tidur biasanya akan mengalami masalah untuk menggerakkan anggota badan, tidak bisa mengeluarkan suara dan sebagainya. Kelumpuhan tidur biasanya juga disertai dengan halusinasi seram atau nightmare, yaitu mimpi buruk. Kelumpuhan tidur itu biasanya terjadi dalam keadaan si penderita sedang setengah tidur atau sedang tidur lelap ya, ataupun dalam keadaan terjaga sewaktu mengalami kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Kondisi ini umumnya terjadi bila si penderita tidur melentang atau menghadap ke atas yang ditandai dengan merasa sesak, napas seperti dicekik ya, dada sesak, badan tidak bisa bergerak dan sulit untuk mengeluarkan suara. Kelumpuhan tidur diyakini terjadi akibat terganggunya fase tidur REM, yaitu yang menyebabkan terjadinya atonia, otot lengkap dengan mencegah seseorang untuk bertindak di luar daripada mimpi yang kita alami. Kelumpuhan tidur telah dikaitkan dengan gangguan lain seperti narkolepsi, migrain, gangguan kecemasan, dan apnea tidur obstruktif. So, berdasarkan dari klasifikasinya, kelumpuhan tidur itu bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu kelumpuhan tidur terisolasi atau ISP dan kelumpuhan tidur terisolasi berulang atau RISP. Dari kedua tipe tersebut, ISP lebih umum terjadi dibandingkan RISP. ISP terjadi dengan durasi yang pendek, sekitar 1 menit. Kelumpuhan tidur ISP atau tidur terisolasi terjadi tidak sekali dalam seumur hidup dari seseorang. Sedangkan RISP atau yang disebut dengan kelumpuhan tidur terisolasi berulang bisa digolongkan ke dalam kondisi kronis dari sleep paralysis tersebut. Individu mengalami kelumpuhan tidur yang terjadi berulang kali di sepanjang masa hidupnya. Sebenarnya perbedaan antara ISP dan RISP itu ya adalah durasi dari sleep paralysis itu sendiri. RISP itu bisa berlangsung hingga lebih dari 1 jam. Wow, bayangkan kalian akan mengalami sleep paralysis lebih dari 1 jam dan penderita akan mengalami kejadian yang di luar pengalaman tubuh yang lebih tinggi. Sedangkan ISP yang lebih singkat itu tadi terjadi dengan durasi yang pendek, biasanya tidak lebih dari 1 menit, dan kejadiannya hanya sebatas mimpi buruk atau halusinasi yang keluar. Selain itu, dalam kondisi RISP yang kronis tadi, penderita bisa mengalami kelumpuhan tidur yang berulang kali pada malam yang sama. Sedangkan ISP itu tidak, karena durasinya sangat singkat. Dan berdasarkan tanda dan gejala, kelumpuhan tidur belum diidentifikasikan secara konkret ya. Namun ada beberapa teori mengenai apa yang menyebabkan seseorang bisa mengalami kelumpuhan tidur. Yang pertama berasal dari pemahaman bahwa kelumpuhan tidur adalah parasomnia yang disebabkan oleh tidak sejalannya fase REM dan bangun tidur. Dengan kata lain, otak itu masih dalam kondisi tidur tetapi tubuh ingin bangun. Jadi bertolak belakang ya, sehingga tubuh tidak bisa digerakkan. Studi polisomonografi menemukan bahwa seseorang yang mengalami kelumpuhan tidur memiliki masa tidur REM yang lebih pendek dari biasanya. Studi ini juga menyatakan bahwa tidak teraturnya pola tidur dapat memicu terjadinya kelumpuhan dari tidur itu sendiri. Jadi karena malfungsi tidur REM biasanya terjadi saat pola tidur kita itu terganggu. Selain itu, ada penelitian lainnya yang menemukan bahwa kurang tidur juga bisa menyebabkan terjadinya sleep paralysis atau kelumpuhan tidur. Berdasarkan gelombang otak, tidur terbagi dalam 4 tahapan. Tahapan itu adalah tahap tidur paling ringan, yaitu masih setengah sadar, kalau kita sering sebutnya tidur ayam ya. Dan kedua itu tahap tidur yang lebih dalam, dan ketiga tidur paling dalam tahap REM. Pada tahap REM inilah mimpi terjadi. Jadi yang
Saat kondisi tubuh terlalu lelah atau kurang tidur, gelombang otak tidak mengikuti tahapan tidur yang seharusnya sesuai tahapan tadi. Dalam keadaan sadar ke tahap tidur paling ringan, kemudian langsung melompat ke tahap REM. Oleh sebab itu, ketika otak tiba-tiba terbangun dari tahap REM, tetapi tubuh belum, disinilah kelumpuhan tidur terjadi. Individu merasa sangat sadar, tetapi tubuh itu tidak bisa bergerak. Ditambah lagi dengan adanya halusinasi, munculnya sosok lain yang sebenarnya merupakan dari karakteristik mimpi itu sendiri. Kelumpuhan tidur itu sering diiringi oleh halusinasi seram ya. Mungkin kalau dalam istilah kesehatan itu hipnopompik atau hipnagogik ya, dan perasaan takut yang amat sangat, karena kita manusia tidak bisa hilang dari rasa takut. Ketakutan penderita ini terhadap kelumpuhan tidur terutama berasal dari jelasnya halusinasi yang dialaminya. Elemen halusinasi saat mengalami kelumpuhan tidur membuat seorang cenderung menafsirkan pengalaman tersebut sebagai mimpi atau nightmare, karena sosok objek-objek yang tidak masuk akal mungkin muncul di dalam kamar dalam pandangan mata kasar seseorang. Ada beberapa gagasan ya yang menyebutkan bahwa kelumpuhan tidur itu bersifat genetik atau keturunan ya. Penelitian terhadap sepasang anak kembar menunjukkan bahwa jika salah satunya mengalami kelumpuhan tidur, maka yang satu lakinya juga berkemungkinan untuk mengalaminya. Beberapa faktor telah diidentifikasi sebagai hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelumpuhan tidur. Faktor ini termasuk insomnia atau kurang tidur ya. Insomnia dan kurang tidur. Beda ya, insomnia dan kurang tidur. Insomnia itu orang yang tidak bisa tidur, sedangkan kurang tidur tidak tidur. Jadwal tidur yang tidak teratur, tidur dengan posisi terlentang, stres, terlalu sering menggunakan stimulan dan kelelahan fisik, serta penggunaan obat-obatan tertentu untuk pengobatan. Tidur dalam posisi terlentang juga sebagai faktor utama yang menyebabkan kelumpuhan tidur sendiri. So, ada info tambahan, kelumpuhan tidur itu juga bisa merupakan pertanda dari narkolepsi atau kalau bahasa awamnya adalah serangan tidur mendadak tanpa tanda-tanda untuk mengantuk, apnea tidur atau mendekur, kecemasan atau depresi. Oke, kesimpulannya gini ya, sleep paralysis itu terjadi ya ketika kita terbangun ya, kita itu sudah terbangun, tetapi otak itu masih dalam keadaan REM tadi yang seperti gue jelaskan, masih keadaan tidur. Sehingga gue akan kasih mungkin namanya perumpamaan ya, gunung es ya. Jadi gunung es itu kan setengah gunung itu di air dan setengah gunung itu di darat. Jadi ketika sleep paralysis itu terjadi kepada kita ya, yang terjadi adalah itu kita apa yang ada di dalam mimpi kita itu akan terbawa ke dunia nyata gitu. Misalnya kalian bermimpi ketemu sosok hitam gitu, atau kalian bermimpi ketemu beruang atau makhluk-makhluk seram lainnya gitu kan, itu akan terbawa ke alam sadar kita, tetapi kita tidak bisa bergerak. Itulah tadi karena otak masih dalam posisi REM, itu masih posisi bermimpi tapi tubuh sudah bangun. Oke, demikianlah video gue tentang sleep paralysis tadi atau ketindihan tadi. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe, dan terima kasih yang kalian yang sudah setia untuk menonton channel gue, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.